Stratifikasi gender. Secara biologis, manusia terbagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Fisik laki-laki lebih kuat dan lebih besar daripada perempuan, sehingga muncul stereotip bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Secara sosiologis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilekatkan oleh masyarakat lebih berbasis pada peran dan posisi sosial. Jadi, laki-laki dan perempuan itu merupakan konstruksi sosial. Karena adanya perbedaan distribusi kekayaan, kekuasaan, dan hak istimewa, terjadilah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berujung pada gender stratification. Gender dalam perspektif global. Penelitian Margaret Mead mengatakan bahwa budaya mempengaruhi masyarakat dalam membentuk gender. Dalam masyarakat kibuts, kesetaraan gender dengan tujuan pria dan wanita berbagi pekerjaan dan pengambilan keputusan. Penelitian Murdoch menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan tentang gender yang berbeda berdasarkan pekerjaan. Dari ketiganya dapat disimpulkan berarti laki-laki ataupun perempuan dikonstruksikan oleh masyarakat. Patriarki dan seksisme. Patriarki adalah sistem sosial suatu masyarakat di mana laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Matriarki adalah sistem sosial suatu masyarakat di mana perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki. Seksisme meyakini bahwa satu jenis kelamin lebih unggul dari yang lainnya. Seksisme institusional adalah ketidakadilan gender dalam suatu institusi. Seperti kita ketahui bahwa agen sosialisasi itu adalah keluarga, peer groups atau teman sebaya, sekolah, dan media massa. Nah, yang pertama adalah sosialisasi gender dalam keluarga. Keluarga berperan dalam pembentukan identitas gender seseorang sejak lahir. Yang biasa masyarakat tanyakan setelah bayi dilahirkan adalah anaknya laki-laki atau perempuan. Masyarakat kemudian memberikan hadiah pakaian atau perlengkapan bayi dengan sandi warna biru untuk bayi laki-laki dan pink untuk bayi perempuan. Perlakuan yang diberikan orang tua terhadap anak juga berbeda. Anak perempuan diperlakukan dengan lemah lembut dan berperasaan, sedang anak laki-laki diperlakukan lebih keras dan kuat. Sosialisasi gender pada teman sebaya atau peer groups. Anak kecil cenderung bermain dengan kelompok yang jenis kelaminnya sama. Perempuan dengan perempuan, laki-laki bermain dalam kelompok yang anggotanya laki-laki semua. Anak laki-laki menyukai olahraga yang memiliki aturan rumit dan tujuan yang jelas seperti mencetak angka. Sedang anak perempuan lebih menyukai permainan yang menitik beratkan pada nilai berbagi dan bekerja sama. Ini pendapat dari Janet Lever. Anak laki-laki lebih menggunakan akal, sedang anak perempuan lebih menggunakan perasaan. Sosialisasi gender dalam bidang pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa sekolah menjadi agen sosialisasi juga. Gender membentuk minat tentang kemampuan kita sendiri, membimbing pilihan bidang studi dan pilihan karir. Dulu, pendidikan dipenuhi oleh laki-laki. Kini, jumlah perempuan meningkat dan terwakili dalam berbagai bidang studi sains, teknologi, dan kesehatan. Laki-laki masih menonjol di berbagai bidang bisnis, teknik, fisika, dan filsafat. Perempuan terkonsentrasi dalam bidang seni, bahasa asing, dan ilmu sosial. Sosialisasi gender dan media massa. Di media massa, laki-laki biasanya yang menjadi peran utama. Biasanya berperan sebagai petualang, sedang perempuan memerankan tokoh yang lebih tidak mampu dan lemah.
Ini juga berlaku di dunia periklanan. Iklan menunjukkan perempuan beraksi di dunia kecantikan dan model. Iklan alat-alat masak, sedang laki-laki kebanyakan lebih menonjol di iklan tentang layanan bank, mobil, dan jalan-jalan. Gender dan politik. Banyak perempuan bekerja sebagai wali kota di Amerika Serikat dan yang bekerja dalam bidang administrasi pemerintahan federal. Di negara-negara lain pun perempuan mulai giat berpolitik hingga terpilih sebagai kepala negara atau pemerintahan. Berikut digambarkan searah jarum jam Benazir Bhutto dari Pakistan, Atifete Jaga dari Kosovo, Megawati Soekarno Putri Indonesia, dan Hillary Clinton dari Amerika Serikat. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan bukan saja tentang hubungan seksual, tapi juga tentang kekuasaan. Kekerasan gender dapat terjadi di lingkungan kampus, tempat kerja, dan sebagian besar terjadi di dalam rumah. Kekerasan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan fisik sering dilakukan oleh orang yang dekat, kenal, bahkan dipercaya oleh korban. Ada 3 gelombang feminisme yang dimulai pada tahun 1990-an, di mana perjuangannya berfokus untuk meruntuhkan batasan-batasan gender dalam masyarakat. Pemikiran dasar feminisme. Yang pertama adalah meningkatkan kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kedua, memperluas pilihan individu tanpa memperhatikan maskulinitas atau feminitas. Ketiga, menghilangkan stratifikasi gender. Keempat, menghentikan kekerasan seksual. Dan kelima, mendukung sexual freedom. 3 jenis feminisme. Yang pertama adalah feminisme liberal, mengembangkan hak-hak perempuan dengan tetap menerima struktur dasar masyarakat. Berikutnya adalah feminisme sosialis, yang berpikir bahwa kapitalis mendukung patriarki. Terakhir adalah feminisme radikal yang menganggap patriarki sudah tertanam kuat dalam masyarakat. Satu-satunya cara menghapuskan patriarki adalah dengan menghapuskan gender. Gender dan perubahan sosial. Telah terjadi perubahan mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja. Perempuan di berbagai belahan dunia sekarang sudah bekerja penuh waktu. Namun pekerjaan yang dilakukan pekerja perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan bekerja sebagai sekretaris di belakang meja dan pelayanan, sedang laki-laki bekerja di bidang pembangunan, pengoperasian alat-alat beras, dan sebagainya. Perubahan yang terjadi itu adalah dari gender stratification menjadi gender segregate. Jadi yang tadinya berstratifikasi menjadi laki-laki dan perempuan itu hanya berbeda dalam jenis-jenis pekerjaannya. Sama dengan pokok bahasan lainnya, bahwa gender pun juga bisa dipandang atau dilihat dari 3 perspektif. Perspektif struktural fungsional, perspektif simbolik interaction, dan perspektif konflik sosial. Penjelasan daripada perbedaan ketiga perspektif itu dalam memandang gender itu ada dalam matriks berikut ini.